Hai, nama saya Niludina Elisha, NIM 120113408. Perkenalkan, nama saya I Gusti Ngurah Agung Adi Krisnamurti, NIM 120113409. Perkenalkan, nama saya Alex Tan dengan NIM 120113410. Hai, nama saya Diwan Sanja Arnat, NIM 120113411. Perkenalkan, nama saya Imade Yuda Yudiantara, NIM 120113412. Halo, perkenalkan, nama saya Ida Ayu Ketut Gayatri Wijaya, NIM 120113413. Hai, nama saya Dina Mantri Septeni Berkawati, NIM 120113415. Pancasila dalam kajian sejarah bangsa. Pancasila sebagai ideologi kebangsaan adalah status ketika para pendiri bangsa tengah mencari, memperjuangkan, dan berusaha merumuskan ideologi apa yang kiranya tepat untuk Indonesia merdeka di kemudian hari. Proses-proses itu berlangsung sejak sidang BPUPKI pertama, termasuk rapat Panitia 9 yang menghasilkan Piagam Jakarta, sidang BPUPKI 2 sampai sidang PPKI pertama, tanggal 18 Agustus 1945, yang menetapkan pembukaan dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Terdapat 4 cakupan bahasan pada bab ini. Yang pertama, dinamika Pancasila pada era awal kemerdekaan. Yang kedua, dinamika Pancasila pada era Orde Lama. Yang ketiga, dinamika Pancasila pada era Orde Baru. Dan yang terakhir, ada dinamika Pancasila pada era Reformasi. Dinamika Pancasila pada era kemerdekaan. Proses perumusan Pancasila menjelang kemerdekaan. Pancasila merupakan produk sejarah ketika bangsa Indonesia berproses mendirikan negara Indonesia. Proses tersebut diawali dengan pembentukan BPUPKI pada 1 Maret 1945. BPUPKI melakukan sidang pertama pada 29 Mei sampai 1 Juni, di mana sidang ini bertujuan untuk membentuk dasar negara Indonesia. Untuk menyelaraskan pro dan kontra di antara anggota BPUPKI, dibentuklah suatu panitia dengan nama Panitia 9, di mana Panitia 9 ini akhirnya dapat menghasilkan Piagam Jakarta. 2. Penetapan Pancasila sebagai dasar filsafat negara. Setelah selesainya sidang kedua, berakhirlah BPUPKI dan dibentuklah badan baru, yakni Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI. Setelah itu, pada tanggal 18 Agustus 1945, BPKI bersidang dan menghasilkan keputusan. Pembukaan Undang-Undang Dasar dan Hukum Negara Indonesia hasil ketetapan PPKI tersebut dimuat dalam Berita Republik Nomor 7 Tahun 2, 15 Februari 1946. 3. Dinamika Pancasila pada awal kemerdekaan. Pancasila mulai dikenal kembali ketika diterbitkannya buku bertajuk Lahirnya Pancasila, Bung Karno Menggembleng Dasar Negara tahun 1947. Pada tahun 1949 terjadi perubahan konstitusi, yakni dari UUD Negara Republik Indonesia menjadi Konstitusi RIS. Pada tahun 1950 terjadi perubahan bentuk negara, yakni dari negara RIS menjadi kesatuan. Dinamika Pancasila pada era Orde Lama. Orde Lama atau demokrasi terpimpin berlangsung antara tahun 1959 sampai 1966 di bawah pimpinan Soekarno yang ditandai dengan berlakunya kembali Undang-Undang Dasar 1945 melalui Dekret Presiden 5 Juli 1959. Pada masa Orde Lama, Pancasila banyak disebut dan dikemukakan oleh Insinyur Soekarno. Dinamika Pancasila pada era Orde Baru. Pada masa Orde Baru, Presiden Soeharto menjabat selama 32 tahun pada tahun 1966 sampai 1998. Usaha-usaha secara sistematis untuk memperkuat kedudukan Pancasila itu dilakukan antara lain 1. Simposium Universitas Indonesia tahun 1966 yang dalam pembahasan bidang ideologi memuat simpulan kembali ke rel Pancasila sejati. Yang kedua, Sidang Umum MPRS 1966
Yang ketiga, ada Sidang Umum MPR 1973 mengeluarkan putusan terkait Pancasila, misalnya dengan ketetapan MPR nomor 4/MPR/1973 tentang garis-garis besar haluan negara. Yang keempat, ada Sidang Umum MPR 1978. Pada tahun 1998, pemerintahan Orde Baru mengalami krisis legitimasi. Krisis ini bermula dari krisis moneter dan ekonomi tahun 1997. Pada tanggal 21 Mei 1998, Presiden Soeharto meletakkan jabatan presiden dan menyerahkan kepada wakilnya, yakni B.J. Habibie. Sejak saat itu dimulailah era reformasi. D. Dinamika Pancasila pada era reformasi. Era reformasi tahun 1998 lahir dengan semangat menghapuskan pengalaman-pengalaman buruk penyelenggaraan yang dilakukan oleh Orde Baru dan melakukan reformasi atas penyelenggaraan pemerintahan. Salah satunya yaitu Pancasila. Salah satu putusan penting kenegaraan perihal Pancasila adalah keluarnya ketetapan MPR nomor 18 tahun 1998 tentang pencabutan ketetapan MPR RI nomor 2 tahun 1978 tentang pedoman penghayatan dan pengalaman Pancasila Eka Prasetya Pancaskara dan penetapan tentang penegasan kembali Pancasila sebagai dasar negeri. Keluarnya ketetapan MPR tahun 1998 dapat dikatakan sebagai momen penting dan bersejarah mengenai bagaimana bangsa ini saat itu memahami, menyikapi, dan sekaligus bertindak terhadap Pancasila. Beberapa ketetapan MPR RI lain menyeratkan penerimaan atas Pancasila sebagai berikut. Yang pertama, ketetapan MPR RI nomor 17 tahun 1998 tentang hak asasi manusia. Yang kedua, ketetapan MPR RI nomor 5 tahun 2000 tentang pemantapan persatuan dan kesatuan. Yang ketiga, ketetapan MPR RI nomor 6 tahun 2001 tentang etika kehidupan berbangsa.